Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman para aktivis, ya, para pemerhati Basnas Kabupaten Lombok Timur atas kritik, saran dan masukan kepada Basnas. Dan saya lihat kritik ataupun masukan itu sangat positif ya, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja ataupun layanan Basnas di hari-hari yang akan datang ya. Terkait dengan pemberitaan ya, khususnya distribusi ZIS untuk Gorimin. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dari sejak awal Basda hingga Basnas ini berdiri, sumber zakat terbesar kita adalah ASN ya, dengan nomenklatur itu zakat penghasilan dan jasa ya. Jadi ya alhamdulillah grafiknya dari hari ke hari terus meningkat ya, dari angka 600, 700 hingga rata-rata 800 sampai dengan 1 miliar per bulan ya, dari ASN saja. Nah, bahkan dari ASN ini dia menjadi potensi penghimpunan terbesar hari ini ya. Bukan saja mereka menyetorkan zakatnya setiap gajian ya, 12 bulan dalam 1 tahun ya, tetapi mereka juga malah menyetorkan zakatnya 14 bulan atau 14 kali ya, dengan termasuk gaji 13, gaji 14 itu kan. Nah, terkait dengan sasaran distribusi, kita sudah ada aturannya ya, sudah ada regulasinya yang berdasarkan aturan negara ya, Undang-Undang 23 2011 ya. Kemudian Perbasnas ya 26 2018. Kemudian ada juga regulasi ketentuan-ketentuan syar'i atau secara agamanya. Kita tidak boleh keluar dari itu ya. Nah, adapun terkait dengan pendistribusian ke Gorimin ini ya, itu juga bagian daripada asnaf atau sasaran yang memang sudah ditentukan ya, baik dalam regulasi undang-undang ataupun dalam aturan secara syar'i, secara agama ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang sudah populer ya, atau ayat 60 ya. Nah, pada kesempatan ini juga ya, saya ingin sampaikan bahwa sebelum kita ke Gorimin ini ya, kita terlebih dahulu ya prioritaskan untuk asnaf kelompok pertama dan kedua ya. Apa itu? Fakir dan miskin ya, fakir dan miskin ya. Jadi kita ada data untuk 2021 sekarang yang terbaru ya, itu untuk fakir miskin saja ya, kita sudah di sini ada penjabarannya ke beberapa ya program ya, khusus kemanusiaan ya. Di situ ada santunan untuk fakir miskin ya, hingga 6 bulan terakhir sudah 3,1 miliar ya, khusus untuk fakir miskin ya. Kemudian untuk kesehatan ini masuk juga kategori fakir miskin yang kesehatan ini ya, seperti biaya berobat itu sudah 674 juta ya, untuk fakir miskin. Kemudian ada juga di bidang ekonomi, ini asnaf fakir miskin juga ya, 321 juta ya, 6 bulan terakhir ini ya. Baru sisanya itu adalah fisabilillah ya, dakwah dan pendidikan ya, itu sekitar 800 juta ya, untuk dakwah, keagamaan dan pendidikan. Nah, Gorimin ini ya,
ini termasuk dia baru sekali ya, khususnya yang ke kalangan ASN ini ya, sekali ini ya. Dan kami anggap ya, pimpinan mengambil kebijakan ini lebih kepada kebijakan strategis ya, dalam rangka untuk mendongkrak pengumpulan Basnas, pengumpulan zakat khususnya dari kalangan ASN ya. Jadi kan dari 10.000 ASN itu masih sekitar 40% diantaranya itu belum bayar zakat ya, baru infak sedekah. Nah, kebijakan pimpinan yang diambil ini harapannya ya kan, mudah-mudahan dengan cara pendekatan seperti ini kemudian bulan-bulan yang akan datang itu ZIS dari kalangan ASN itu bisa terkumpul sampai 100%. Nah begitu. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari sisi data juga Gorimin ASN itu kita utamakan yang memang paling layak ya menerima, ya kan, paling layak menerima, dan data itu kita peroleh dari Dikbud yang lebih memahami kan. Jadi 200 diantaranya itu adalah dari guru ya, kemudian sekitar 150 ya dari non guru. Nah, jadi harapannya ke depan setelah mereka, jadi ini kan kita kategorikan mereka ini termasuk mustahik ya, sehingga dia berhak juga menerima ya. Nah, tapi dengan kita memberikan sedikit bantuan ini, kita berharap mudah-mudahan ke depan persoalan mereka ya, terutama masalah hutang yang mungkin memberatkan mereka, memberatkan ekonomi keluarga mereka ya, mudah-mudahan dengan sebab sentuhan dari Basnas ini mereka kemudian memiliki kemampuan ya untuk selanjutnya bisa berzakat sebagaimana ASN-ASN yang lain. Nah, kalau mereka sudah mulai berzakat, otomatis hasil pengumpulan zakat dari kalangan ASN ini kan meningkat ya. Nah, kalau semakin banyak ya ZIS yang bisa kita kumpulkan dari ASN ini, maka manfaatnya kembali juga kepada fakir miskin kan, selaku asnaf utama daripada zakat itu. Ya, saya pikir itu dulu yang bisa saya jelaskan ya.